gimana pun cara acting mereka, apakah kamu mendapatkan sesuatu gitu yang kamu nggak kepikiran sebelumnya? Akhirnya di kepala Pak Makmur adalah ketika cara yang beradab tidak bisa menciptakan keadilan, tidak ada cara lain untuk mendapatkan keadilan itu lewat tangannya sendiri. Wow, itu dia layer-layer emosi. Tepuk tangan dong untuk Mas Ferry Nuril. Mas Ferry, terima kasih. Gimana nge-build hubungan antara anak dan bapak dengan tadi yang Mas Ferry sampaikan juga ada gap, tapi sebenarnya punya rasa care yang tinggi. Betul. Silakan Lilu. Jaya muncul satu phrase yang jadi apa ya? Yang menurut aku cukup mencerminkan karakter Jaya ini, yaitu kehilangan yang nggak pernah selesai. Itu jadi pegangan aku tuh jadi karakter Jaya. Jadi menurut aku Jaya tumbuh tanpa ruang aman, jadi kesendirian dan kesepian itu udah bagian dari dirinya, bagian dari kegiatan dia sehari-hari. Jadi aku banyak ngebayangin kalau Jaya itu merasa bahwa dunia itu terus bergerak tapi dia berhenti di satu titik yang gelap. Nah, jadi waktu reading, waktu ngobrol bareng, banyak momen-momen kecil yang bikin aku paham dan ngerti kenapa Jaya bisa ngerasa sebegitu kosongnya. Dan tentu saja arahan dari Tante Gita yang sangat menentukan perjalanan karakter Jaya di film ini. Kita bisa memutus rantai penindasan itu. Wah, Fisian. Terima kasih, Mbak Fisian. Kita ke Muzaki, Ramdan Muzaki, kalau karakter kamu gimana? Sama nih, terjebak juga kan? Untuk ya kalau kalian ada di situ melihat semua. Muzaki, Ramdan, thank you. Kita ke teman-teman juga, jajaran kasih yang lainnya. Kalau boleh digambarkan dengan 3 kata, film Korea 2 setelah dengan Relate. Oke, relate. Gila. Wah, siap. Terima kasih. Kode, silakan. Saya pribadi mencari kemarahan-kemarahan yang terpendam dari saya pribadi yang mungkin di dunia nyata tidak bisa sembarang dikeluarkan. Saya merasa di sini ada semacam tempat untuk itu akhirnya bisa dilampiaskan dan dijustifikasi karena ini untuk kebutuhan film gitu. Dan saya juga membayangkan, alhamdulillah anak-anak saya sampai sekarang tidak menjadi korban bully dan tidak menjadi pembuli, semoga seterusnya aman mereka. Tapi ketika ada orang lain yang memperlakukan mereka semena-mena, itu juga bisa memancing sih gitu. Dan tadi pertanyaan kedua apa Mbak? Dari rumah. Jadi ketika ada korban bully, untuk dia bisa nyaman untuk speak up, ya berarti rumah itu juga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman buat dia untuk speak up. Itu yang pertama. Dan pembuli pun itu, dia sebenarnya banyaknya itu. Oke, yang di belakang boleh lebih merapat lagi? Silakan yang di belakang boleh merapat. Oke. Nah. Oke, siap. Kami undang Pak Gop untuk ikut berfoto sebelah kiri, silakan teman-teman di sebelah kiri, kiri atas, beli di kiri atas, silakan berikan pandangannya ke kiri atas. Baik, di tengah depan lu, tengah sekarang, tengah depan, silakan teman-teman di depan, tengah, aman, tengah atas sekarang, tengah atas. Ya. Iya benar. Iya benar. Oh, jadi waktu itu saya sama Ali latihan sebuah adegan gitu. Menurut pemahaman kami berdua. Begitu sudah selesai, acting coach kita Ben, dia bilang saya mau coba metode. Wafi akan jadi Pak Makmur, Muzaki akan jadi Jaya, dan nanti kalian lihat gimana pun cara acting mereka, apakah kamu mendapatkan sesuatu gitu yang kamu nggak kepikiran sebelumnya. Ya Wafi langsung bingung ya sama Zaki ya, kok tiba-tiba saya jadi Pak Makmur, udah nggak usah banyakan mikir, lakukan aja adegan ini menurut pemahaman kalian sendiri, nggak usah mikirin bener salah. Ya saya sama Ali liatin, dan begitu adegannya selesai, ya saya pribadi emang merasa dapat sesuatu yang saya nggak kepikiran sebelumnya. Misalnya kayak Wafi ini kan bagaimanapun dia perempuan, dia punya
naluri perempuan yang kalau melihat anaknya Baru pulang. babak belur gitu, biasanya kan pasti langsung nanya kamu kenapa, bla 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 bla. Tapi ternyata dia hanya ngeliatin, dia langsung ngambil obat dan kain, dan udah nggak nanya lagi gitu. Dan menurut saya itu kan nggak stereotip ya. Dia udah tahu ini kenapa, jadi daripada nanya-nanya ya udah langsung diobatin aja kayak gitu. Ya, saya sih tetap berpendapat Pak Makmur baik ya, tapi dizolimi aja. Dan akhirnya dia marah. Dan jadi kalau kita ngomongin emosi marah, sebenarnya itu dia banyak akarnya gitu, kayak kesedihan, kecewaan, berkabung. Itu semua sebenarnya dalam psikologi itu masuk dalam kelompok marah. Nah, saya tinggal milih-milih aja mana yang menurut saya cocok dengan adegannya. Dan dengan arahan Bagita dan kru yang lain yang membantu mengarahkan supaya adegannya maksimal, ya saya ikutin aja. Adolescence. Ada lesson. Ada. Aku waktu itu sempat nonton film bagus banget, ini jadi salah satu film favorit aku sekarang, judulnya Cash. Direkturnya namanya Ken Loach. Itu bagus banget filmnya, dan itu menggambarkan pembullying dan perundungan dengan cara yang sangat natural. Jadi dengan cara yang sangat natural itu filmnya bullying, menunjukkan gimana bullying bisa berefek pada seorang anak sampai akhirnya masa depannya hancur cuma karena bullying. Dan di film itu dia nyari cara coping mechanism biar dia nggak ngerasa kalau dia ngebully. Dan sama halnya kayak Jaya, dia coping mechanismnya adalah ngomong sama ibunya yang imaginary kan. Jadi aku menemukan kesamaan di karakter Jaya dan di film Cash itu. Itu sih film preferensinya. Gak ada. Dapat referensi? Tadi apa? Takennya Liam Neeson. Ya walaupun itu bukan perundungan, Liam. tapi rasa kekhawatiran, ketakutan dan marahnya itu menurut aku bisa diambil dari situ. Tapi Ali sama Zaki sendiri pernah punya pengalaman tentang pembulian nggak sih, entah dari korban atau melihat aja atau mungkin sempat iseng liburan? Mungkin dulu pernah, ya bisa termasuk bullying, tapi nggak hanya secara verbal, tapi juga waktu aku SD kelas 4 tahun, karena kan dulu aku pendek banget kan, jadi sering jadi bahan olok-olokan teman-teman aku. Jadi mungkin itu sih pengalaman aku pernah dibully. Dulu sih iya, karena ya akhirnya nggak bisa move on, kayak kenapa sih gue harus pendek gitu. Jadi jangan diketawain nih. Sekarang ketinggian. Parah. Sekarang ketinggian. Iya, itu paling pengalaman aku. Zaki? Kalau aku dulu kelas 2 SD, mungkin karena dari dulu aku udah syuting, jadi setiap datang ke sekolah tuh rasanya nggak nyaman gara-gara semuanya ngeliatin, dan ini orang kok nggak pernah masuk sekolah sih, nggak pernah belajar, dan itu yang ngebuat aku jadi homeschooling sekarang. Berarti sampai sekarang ya? Lumayan. Pengaruhi juga nggak sih kamu untuk bersosialisasi sama orang atau mungkin nggak diterima atau gimana? Enggak sih, aku bersosialisasi di lokasi syuting. Kalau aku nggak sih, aku nggak berpengaruh, malah menurut aku jadi strength, karena kan bullying itu yang akhirnya jadi bikin nggak percaya diri, jadi vulnerable, jadi sensitif. Tapi menurut aku malah being vulnerable itu malah jadi kekuatan aku buat akhirnya bisa berani speak up, bisa berani cerita ke orang lain, dan lebih gampang untuk bersosialisasi. Sorry Kak, gitu. Oke, aman. Siapa dulu jangan lupa untuk nonton Korin. Oke. Bareng ya. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film Korin 2 tanggal 11 Desember Desember 2025 di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih. Sabar ya, sesi 2. Kiri atas dulu, 1, 2, 3, kiri bawah. Bawah ada. Satu doang nih. 3. Oke, dapat media 5 menit. Pak Ustadz. Kenapa kok bisa jadi ustadz lagi di sini? Enggak. Sebenarnya
Di sini yang jadi poin penting adalah Ustadz itu kan harusnya menjadi panutan dan menjadi orang yang bisa didengar di desa, di kampung. Jadi apapun yang dia keluarkan bisa menjadi fatwa. Kemudian